virtual online ya, pertemuan virtual di jam-jam yang dimana kita sebetulnya enak tidur siang ya, enak tidur siang ini. Tapi oke lah ya, kita mulai pertemuan kita pada yang kelima ini ya, nggak terasa ya udah sampai pertemuan yang kelima ya. Kayaknya kita baru mulai minggu lalu ya, tiba-tiba aja udah kelima ya. Nah itu dia. Nah, jadi kita pertemuan yang kelima, dan dalam pertemuan yang kelima ini kita masih membahas mengenai chapter 5 dari bukunya Uma Sekaran ya. Kita masih we still deal with ya part chapter 5 part 2 ya, bagian yang kedua dari bukunya Uma Sekaran ini. Dan kita akan lihat ini ya, bagaimana dari hasil kajian literatur, kemudian kita pelajari teori-teori ini, kita sampai kepada apa yang kita sebut sebagai theoretical foundation. Ya. Nah, theoretical foundation ini sesuatu yang sangat-sangat penting ya. Of course, it is very important since we can find it from the theoretical foundation what variables needed for our research. Ya. Jadi variabel-variabel apa yang benar-benar kita butuhkan ini, ya, itu akan semakin kita yakini dia kepentingannya itu, the importance of this variable, untuk nanti kita sampai kepada akhir dari penelitian, kemudian kita analisis dan kita bunyikan si variabel-variabel itu. Nah, kembali lagi semuanya itu tergantung kepada the objective of our research, ya. Apa tujuan dari penelitian kita, ya. Kemudian kemampuan kita mengangkatnya, bahwa masalah itu menjadi sesuatu yang really very important for us to discuss and to share, ya, untuk disebarkan, di share ya, dinikmati oleh semua orang, ya, disebarkan lah, ya. Nah, jadi itu kita masuk ke sini ya sekarang di chapter 5 ini. Nanti ini agak teoritis ya, jadi kita harus be careful with with the sentence ya, karena ini lebih banyak kita lihat permainan kata-kata. Tetapi nanti akan Bapak berikan contoh seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu ya. Bagaimana salah satu penelitian yang Bapak tulis bersama ya, itu mudah-mudahan memberikan satu gambaran. Nah, selain itu, nah ini kan agak sedikit teoritis nih, jadi artinya memang agak tinggi itunya, ilmunya. Karena harapannya kita akan melatih mahasiswa untuk bisa membuat proposal penelitian, dan penelitian itu harus yang berbobot ya. Nah, jadi itu teoritis, tetapi nanti kita bisa terapkan pada penelitian kita yang bersifat mini research project tadi ya. Ya, jadi itu yang penting barangkali yang bisa disampaikan. Sebelum kita lanjutkan nih, nanti masih bisa juga kita ini kan, ada nggak yang mau ditanyakan dari pertemuan yang sebelumnya? Is there any question regarding our previous lecture? Nggak ada. Tapi suara kedengaran jelas ya? Kedengaran jelas suaranya? Kedengaran, Pak. Clear ya? Oke, alhamdulillah. Nah, kita mulai aja, kita share ya. Kita share aja nih, ya. Kita share, ya. Ya, oke, kita share ini. Nah, jadi kita masuk ke pertemuan yang, Oke ya, pertemuan yang kelima nih. Jadi kita masuk ke pertemuan yang kelima. Jadi pertemuan yang kelima seperti Bapak sampaikan tadi, itu masih membahas mengenai kerangka teoritis ya, theoretical framework, dan hypothesis development. Ini bagian kedua ya, bagian pertama kita sudah minggu lalu. Ya. Nah, jadi ini hypothesis development, ya, dan harapannya ketika kita masuk ke ke chapter 2 ini, bagian kedua, chapter 5 bagian kedua, kita bisa melihat
keterkaitan antara kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis ya. Kita mulai nih. Jadi pada pertemuan ini we expect ya kita berharap mahasiswa dapat membuat rangkuman ya, landasan konseptual yang bisa digunakan ya untuk keperluan penelitian kita ya. Jadi kembali lagi seperti Bapak katakan, dalam teori ini kita fokusnya ke suatu penelitian yang bisa dia primary data collection, bisa secondary data collection, jadi luas ya. Tapi intinya tetap akan mainly similar ya, sama ya, dipastikan kita bisa sama ini. Oke ya. Jadi ini yang kita lihat nih. Kemudian yang kedua, ya student is expected to able to develop theoretical framework ya di dalam riset scientific research-nya, in scientific research ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang utama ya. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi pertama dapat merangkum berdasarkan kajian literatur dan teori buku-buku, the books ya, unpublished material ya. Landasan konseptual ya. Based on the conceptual foundation itu we can build a theoretical framework for our academic research ya, scientific research. Oke ya. Nah, dalam rangka untuk mencapai tujuan ini, ability tadi ya atau kompetensi itu kita harus menyadari itu pertama ya. The importance of conceptual foundation in scientific research ya. Jadi penting dia. Ya, itu yang harus kita lihat. How important is nanti kita pelajari ya. Kemudian yang kedua, nah, when we realize that this is very important, and then the next step is what is the interrelation between conceptual foundation, ya kan, and research objective. Nah ini sangat penting nih. Jadi conceptual foundation itu karena kita bersifat deduktif, ya methods, itu sangat-sangat penting. Karena everything that we will conduct, it should be based on firm conceptual foundation. Jadi landasan konseptual yang meyakinkan, yang firm, ya gitu ya. Ya, jadi ini yang paling penting. Dan itu we should have it strong correlated with our objective of the research. Ya. Itu yang kedua ya. Ya nanti kita lihat nih, bagaimana caranya kita nih. Ya. Yang ketiga itu adalah our ability ya, kemampuan kita nih, ya, to adopt ya, mengadopsi or to review ya, whatever we call ya, previous research and other scientific text ya, bacaan-bacaan ilmiah as conceptual foundation tadi ya. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan nih ya, bukan satu buku, dua buku nih, bukan satu paper or two papers ya, but we expect that we read a lot of papers ya. Karena nanti we should scrutinize ya, kita harus periksa nih all the papers that we read nih, which one is very important to our research ya gitu ya. Jadi kita bagaimana yang ketiga itu menggunakan penemuan riset sebelumnya dan ya tadi ya bacaan-bacaan ilmiah ya, ilmiah scientific papers as a conceptual foundation ya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, nah itu kita lihat nanti ya, based on the conceptual foundation we will have and determine research variables ya. Jadi setelah kita after we finish or maybe near finish ya, membangun atau membuat conceptual foundation,
dan kita bisa mencari tuh, menemukan tuh, oh ini variabel-variabel yang very much relevant to our research ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang kelima itu kita formulate ya, kita formulasikan tuh kerangka kerja teoritis ini ya. Ya, memformulasikan tadi yang keempat tadi landasan konseptual dulu ya, dan yang kelima to formulate ya the theoretical framework ya, masuk dia ya dalam riset ilmiah kita ya, toward our research, scientific research ya. Nah, sehingga nanti setelah at the end ya, we can portraying ya, kita bisa potret itu ya, the relation between conceptual foundation and theoretical framework ya, gitu ya. Mudah-mudahan ini semuanya kita bisa ya memahami semuanya ya, keenam-enamnya ini ya, bahwa keenam-enamnya inilah yang akan kita pelajari ya, dan di akhir akan kita lihat how important is conceptual foundation ya with theoretical framework for our research purposes ya, untuk kebutuhan tujuan penelitian kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk nih ya. Kita masuk ke landasan teori ya. Ya. Dalam penelitian ilmiah ya. Nah, ini kita sering juga pakai itu mostly we use landasan teori ini conceptual foundation lah ya, landasan konseptual ya. Ya, tapi conceptual foundation ini sebetulnya ya mainly is theoretical foundation, landasan teori, but we put other empirical evidence on this ya. Tapi kita lihatlah landasan teori dalam penelitian ilmiah ini ya. Oke ya. Nah, jadi kita masuk di sini. Nah di sini kita bicara tadi pentingnya landasan teori dalam penelitian ilmiah. Nah, kita kan udah bicara kemarin tuh ya. Tahapan 1 sampai 3 itu kita bahas dulu, observasi dulu masalah itu ya. Ya. Kemudian kita adakan penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan terdiri dari wawancara tuh 1 sampai 3 tuh ya. Wawancara dengan orang-orang yang kita anggap pakarnya di bidang itu ya. Kemudian kita melakukan survei literatur ya. Ya, kajian literatur, mana yang masalah-masalah yang menurut kita ini paper-paper yang menurut ini berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Kemudian mulailah kita define ya, mengerucut ya the problems ini ya. Sehingga di sini ketika kita sudah sampai kepada level 1 sampai 3 tadi ya kan. Nah, we should process with the next step ya in our research process ya, yaitu we should find related theory ya, concepts ya, konsep-konsep and generalized research result ya, yang bisa kita pakai nih untuk dijadikan landasan teori kita nih, dan conceptual foundation kita ya di dalam penelitian kita. Nah, jadi ini itu ya, ketika kita udah mulai mengerucutkan ya. Nah, kenapa? Karena landasan teori ini sangat penting ya. Ya kan? Ya, untuk dijadikan landasan dia ya. Karena kita menyadari bahwa this is very important. Nah, since ya, sebab atau karena dengan landasan teori ini seorang researcher ya, us as a researcher itu kita mempunyai our strong foundation ya, memiliki dasar yang kokoh. Untuk apa dasar yang kokoh tadi? Teori-teori yang sama ini tuh ya, untuk we can do it our research ya, not just trial and error ya. Nah, jadi dengan kata lain
landasan teori ini merupakan scientific ways ya, scientific ways nih, cara ilmiah ya, to get the data that we need for our research purposes gitu ya. Ya mudah-mudahan nih ya, jadi ini banyak kalimat nih, tapi intinya itu ya. Intinya bahwa kita after we finish with ya research definition ya, research problem ya, or problem definition, we should do another step ya, melakukan langkah berikutnya ya, next step ya. Next step itu adalah membangun landasan teori ya. Landasan teori itu penting karena kalau kita sudah memiliki dasar yang kokoh, we can do it our research ya, not just trial and error ya, but this is the scientific ways to get the primary data collection ya, atau to get the secondary data collection ya. Jadi ini pentingnya oke ya, oke ya, oke. Nah, ada pertanyaan nggak sampai situ? Sebelum apa mau kita lanjutkan aja dulu? Mau dilanjutkan apa itu? Apa mau tanya atau mau dilanjutkan? Ini lanjut dulu, Pak. Lanjutkan dulu, oke ya. Nah, kemudian tadi seperti yang di outline itu kita ya, kita melihat nih interrelation or the relationship between tadi research objective and conceptual or theoretical foundation. Nah, yang pertama ya, yang sangat penting ini. Jadi ketika kita memiliki landasan teori ya, ruang lingkup variabel yang akan kita cover ya, that we will investigate is clearer ya, lebih jelas ya, and we will focus it ya, kita lebih tajam dia ya. Jadi ruang lingkupnya lebih tajam dia ya, jelas kita variabel yang akan mau kita ambil ya untuk penelitian kita ini. Nah, dari landasan teori dan penelitian terdahulu ini juga ya, kita bisa merumuskan ya formulate hypothesis ya. Dan kalau kita berkaitan penelitian kita itu with the primary data collection research ya, we can construct ya, kita bisa susun tuh ya instrumen ya yang penting untuk kita buat ya, jadi research instrumen. Karena pada dasarnya penelitian atau hipotesis itu merupakan satu pernyataan yang bersifat prediktif ya. Jadi kita bisa merumuskan hipotesis tadi, formulating hypothesis, and in conduct ya, construct and conduct ya, research through a scientific instrument untuk memastikan nih kebenaran dari fenomena yang kita teliti ya. Karena sebetulnya hipotesis itu when we formulating hypothesis, the hypothesis is suatu prediksi ya. Ya, jadi merupakan pernyataan ya, predictive statement yang harus kita cari ya, datanya di lapangan. Kemudian yang ketiga ya, keterkaitan tujuan dari penelitian dan landasan teori itu, kita akan gunakan dia si landasan teori to explain ya, to elaborate, untuk mengelaborasi, menjelaskan our research result ya, hasil penelitian kita, yang nanti dari sana kita bisa menawarkan ya, we can offer a solution ya, upaya pemecahan masalah,
give them advice, ya, memberikan mereka saran apa yang terbaik to solve this problem, ya, based on our research, ya. Nah, jadi itu. Jadi keterkaitan tujuan penelitian dengan landasan teori. Yang pertama, dia memperjelas, mempertajam ruang lingkup. Kedua, bisa merumuskan hipotesis untuk menjawab apa yang kita prediksi. Ketiga, untuk mereview hasil penelitian digunakan untuk mengatasi masalah atau memberikan saran, ya, gitu ya. Nah, ini kaitan tujuan penelitian dengan landasan teori, ya. Jadi ada 3, ya. Yang mudah-mudahan nih. Jadi kenapa kita bicara landasan teori, ya? Pertama keterkaitan landasan teori dengan ini, ya, dengan atau pentingnya landasan teori dalam penelitian ilmiah. Kemudian kedua, keterkaitan tujuan penelitian dengan landasan teori, ya. Nah, berikutnya kita lihat sini bagaimana kita menggunakan previous research, ya. Dan tadi scientific paper as sebagai landasan teori, as theoretical foundation or as conceptual foundation, ya. Jadi ini the next step, ya. Next step, ya. Jadi setelah teori itu, bagaimana kita menggunakan tuh? Kan kita melakukan itu tadi, kajian literatur, ya. Nah, jadi kalau kita bicara hasil penelitian yang relevan, ya, ya artinya bukan berarti, ya, sama dengan yang akan diteliti, gitu, ya. Bukan berarti sama tuh, ya. Tetapi masih dalam lingkup yang sama. Ya, jadi ketika kita berbicara, misalnya kalau Bapak berikan contoh yang penelitian yang Bapak lakukan tuh, shadow economy, ya. Ya. Ya, bukan berarti persis sama dengan yang kita teliti on Indonesian context, no, ya. We can do it even though it occurred, ya, itu terjadi in other country, ya. Other country-nya itu mungkin tidak harus sama dengan kita, transitional economics or developing economic, ya. Maybe we can use advanced, ya, industrialist countries, ya, dalam konteks shadow economy itu. Karena perilaku misalnya untuk mengelabui, ya, avoiding, menghindari, ya, tax, ya, kemudian menggunakan apa namanya tenaga-tenaga kerja yang underpayment, tidak dicatat, itu terjadi di mana-mana, gitu, ya. Nah, tetapi itu tetap that is still relevant, ya. Ya, dalam konteks kita ini tidak persis sama, gitu, ya. Oke. Ya. Nah, sehingga in technical point of view, secara teknis nih, hasil penelitian yang relevan atau apa yang akan diteliti dapat dilihat dari the problems, ya, of investigation, ya. Kemudian time, ya, ya, gitu, ya, waktu penelitian. Bahkan bisa juga lokus penelitian, ya, sampel, ya, metode penelitian, ya, dan lain sebagainya. Jadi is varies, ya, bervariasi, ya. Dan kita bisa lihat tuh dalam berbagai masalah yang luas, ya, gitu, ya, sampel penelitian. Oke, ya. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian keterkaitan lagi, ya, landasan teori dan variabel penelitian. Nah, jadi ketika kita menggunakan tadi, ya, mempelajari landasan teori dengan maksud untuk memperoleh variabel penelitian. Nah, ini kita melalui tahapan-tahapan yang yang rumit sebetulnya, ya. Tahapan-tahapan yang membutuhkan kesabaran, ya, gitu, ya. Tahapan-tahapan yang membutuhkan kesabaran. Karena untuk memperoleh kepastian pada mana yang dipilih, ya. Kemudian teori-teori apa yang relevan dan kita bisa pakai. Kemudian apa konsepnya, ya. Untuk dapat dijadikan, ya. Kemudian jurnalistik penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan itu melalui satu proses yang
panjang sebetulnya ya. Tapi proses yang panjang ini makin lama tuh menjadi lebih cepat ya. Mungkin pertama kali kita lama nih, kedua ya agak sedikit lama, ketiga mulai ya sedang, keempat bisa cepat ya. Karena kita udah terbiasa tuh melakukan itu. Jadi apa namanya? Yang namanya psikomotorik itu juga mempengaruhi. Kalau kita semakin sering melakukan itu, semakin menguasai kita ya teknik-tekniknya. Jadi insya Allah ya. Jadi mencari teori-teori, konsep-konsep, jurnalis penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk pelaksanaan penelitian, pada akhirnya menjadi sesuatu yang biasa ya. Not very very difficult to implement ya, untuk dilaksanakan. Nah, yang penting lagi sebetulnya ini ya, pengulangan nih ya. Jadi landasan teori itu merupakan pilar ya, perlu ditegakkan dia. Ya. Agar penelitian itu memiliki dasar yang kokoh dia. Jadi bangunannya kokoh dia ya. Dan bukan hanya sekedar kegiatan ya coba-coba ya. Banyak sekali penelitian itu, makanya ketika kita melakukan penelitian tuh dituntut satu kecintaan ya. Ya, jadi satu komitmen. Satu sesuatu sikap yang harus dengan sepenuh hati ya, full ya. Fully committed lah ya. Nah, kalau kita udah niatnya seperti itu, insya Allah yang coba-coba ini nggak lagi lah ya. Ya nggak lagi lah, karena kita udah menjiwai nih, mencintai nih, ini kayaknya menarik nih untuk kita teliti gitu ya. Nah, jadi ketika kita berbicara itu suka atau tidak suka nih, ya landasan teori itu, the existence-nya, keberadaannya itu merupakan suatu karakter ya, bahwa penelitian ini is a scientific method to get to collect the data. Ya. Jadi itu ya. Jadi landasan teori perlu ditegakkan agar menjadi dasar yang kokoh dan dia menjadi ciri dari scientific method for data collection gitu ya. Itu ya. Jadi ada maknanya nih, kenapa diambil variabel ini ya? Karena kita membutuhkan sebab landasan teori mempersyaratkan untuk membahas ini mempengaruhi ya. Jadi itu maksudnya itu ya. Nah, ini kira-kira nih, bukan kira-kira, jadi ini yang harus kita laksanakan ya. Ya, the importance of landasan theoretical foundation ya, to make sure then that research variable, very important research variable is accommodated ya in that research ya. Oke ya. Ya, boleh sekarang silakan. Tadi kan dibilang sama Paknya kalau landasan teori itu sangat penting untuk menentukan variabel gitu, Pak. Ya. Nah, kami kan mengangkat tema sikap menabung. Nah, di sini penelitian kami berencana ini, Pak, mau melihat kira-kira pengaruhnya kondisi pandemi ini ke sikap menabung mahasiswa secara khusus itu gimana gitu. Nah kan kalau dicari sekarang itu susah gitu Pak nyari yang langsung menyebutkan dampak pandemi terhadap sikap menabung. Tapi yang ada cuma dampak pandemi terhadap pendapatan mahasiswa, terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Nah itu gimana Pak? Apa kita tetap masukkan secara dalam landasan teori terus dijelaskan secara deskriptif atau harus berupa variabel yang udah ditetapkan gitu dalam penelitian sebelumnya secara eksplisit? Oke. Jadi kan kita bicaranya itu shaping behavior ya. Ya kan? Shaping behavior ini kan bisa dilihat in a normal condition ya, dalam kondisi normal ya. Pastinya itu menjadi way of life dari setiap orang ya.
Jadi let's say if I have $100 ya in a week or in a month gitu ya. I don't want to spend the whole money ya kan? Ya. For some reasons ya, untuk alasan-alasan tertentu. Ya kan? Ya, Pak. Jadi misalnya kenapa why we should spend the whole money that we have ya, even it's from our parents ya. Ya kan? Ya kan? Karena kita be always curious about the future. Ya. Pertama misalnya kalau kiriman terlambat, ya kan? Kan ada di situ aspek berjaga-jaga ya, ya kan? Ya, Pak. Ya. Yang kedua mungkin there is another reasons ya. Biasanya dalam muda itu saya pengen beli apa nih, ya gitu ya. Terus yang ketiga for ya emergency reason. Saya kadang-kadang suka sakit perut atau pusing nih, ya bukan pusing pada tanggal-tanggal tua ya, bukan ya, ya kan? Atau pusing karena ngerjain aljabarnya Pak Agus Kuroto ya, bukan ya, aljabar linear ya kan? Ya tapi karena itu mungkin berjaga-jaga takut sakit, harus pergi ke puskesmas misalnya. Jadi ada beberapa alasan orang untuk ya menabung tuh ya, ya kan? Ya, Pak. Bahkan mungkin ketika dia tabungannya get bigger ya kan, menjadi lebih banyak tuh dia, saya mau pakai nih, nyoba-nyoba nih berbisnis ya gitu ya, itu ya, jadi gitu ya. Nah jadi itu yang memotivasi dia untuk menabung. Nah sekarang misalnya ya kita menyadari nih bahwa uang dari orang tua, wah kalau untuk nabung kayaknya susah nih. Kemudian kita ngasih les sama anak-anak SMP, SMA ya kan? So we get the money from teaching activities atau tadi ya kan? Whatever lah ya. Nah itu mungkin tadi, nah kita tanya nih, kan menabung kan, kita tanya dulu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan menabung. Berapa banyak keluar uang, berapa ini uang, dan ada income lain dan sebagainya. Tapi tadi kembali lagi nih, dalam konteks ada yang berjaga-jaga, ada yang untuk alasan kesehatan mungkin ya, berjaga kesehatan, alasan untuk membeli hal yang lain ya dan sebagainya ya kan? Pasti ada tuh. Nah, sekarang kita cari teorinya kenapa alasan orang menabung kan ada pastinya ya kan? The behavior of itu ya kan? Nah, sekarang kita lihat itu in the normal condition kan ya. Nah, ketika ada COVID-19 ini, apa yang terjadi nih? Ya, pastinya nih, ya. Mungkin ada yang bisa ditabung lagi dengan COVID-19 ini, ya. Ada yang tidak bisa ditabung ketika les nggak bisa lagi dilakukan kan, misalnya. Previously we can teach, ya, students, ya, elementary school or ya, atau yang bahkan anak-anak SMA ya kan? Tapi karena pandemi ini udah nggak ada lagi nih, ya misalnya. Nah, itulah kita mulai menanyakan nih dalam konteks yang seperti ini, gitu ya. Ya, tetapi tetap variabel-variabel yang kita dari situ ada ya, gitu ya. Ya kan? Alasan kita menabung apa dan sebagainya, terus berapa banyak income ya, dari mana aja ya kan? Ya kan? Seperti itu ya. Nah, cuman kalau mau kita kalau mau kita gunakan series, ya kan? Bisa bulanan misalnya sebelum pandemi kita kasih aja tanda 0. Setelah pandemi 1 nih. Jadi bagaimana dia? Kan bisa ya. Ya kan? Kita tanya sebulan menabung berapa, nanti kita lihat dampaknya dan sebagainya. Dampak pandemi terhadap tabungan kan? Karena dia menabung itu dilakukan secara kontinu ya, every month ya. Ya kan? Dapat dari orang tuanya berapa, dibelanjakan berapa, dapat dari apa berapa dan sebagainya ya.
Itu seperti itu mungkin ya. Kalau saran Bapak sih, ya tetap kita lihat nih, ya. Nah, tetapi ketika kita berbicara tadi before and after pandemi, itu dia menjadi satu novelty nih, ya kan? Berapa persen dampak dari pandemi ini yang berpengaruh tuh? Kan nanti ada, mungkin nggak dalam bentuk apa monetary ya, ditanyanya tuh berapa persen dari penghasilan digunakan untuk menabung ya, penghasilannya itu nanti dari orang tua berapa persen, dari mencari sendiri ya, misalnya berapa persen dari les apa gitu ya kan? Jadi kalau kita bicara value mungkin orang juga ya enggan untuk to say honestly how much money they receive from their parents ya, how much money they receive from teaching activities ya dan sebagainya ya kan? Jadi ada banyak cara lah untuk mendekati itu, tetapi nanti kita dapat itunya, esensialnya, ya penelitiannya. Ya, gimana Andi? Kira-kira terjawab nggak? Ini Pak, jadi kalau misalnya kan tadi kalau misalnya belum ada penelitian terkait, cuma kan yang dipertanyakan kan hubungan antara sikap menabung dengan COVID-nya. Terus karena belum ada penelitian di situ, cuma ada yang mengarah ke pendapatan, itu nggak apa-apa gitu Pak? Nggak apa-apa, jadi pakai aja dia kalau COVID-nya belum ada, tapi kita dampak COVID-nya itu dalam bentuk periode, kan tabungannya itu Bapak prediksi sih per bulan ya kan? Nah misalnya periode COVID ini kan udah lama juga tuh, 6 bulan ada ya. Dari Maret tuh, dia 16 Maret tuh kita udah nggak bisa ke kampus lagi 17-nya. Berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September nih, 6 bulan nih. 6 bulan. Nah ini mau diperpanjang lagi sama Pak Anies Baswedan nih, direm lagi kan? Nah, ya kan? Jadi artinya 6 bulan tuh cukup lah untuk sebagai itu ya. Tapi seriesnya per bulan tuh, ya. Mudah-mudahan sih ya kalau bicara nilai mungkin agak susah ya. Tapi berapa persen dari pendapatan ini dari orang tua, terus berapa persen dari mana, terus berapa dibelanjakan, terus alasannya apa gitu-gitu ya. Ya kan? Jadi nanti dia bisa bicara nih persen ini. Penurunan dari ini, terus bagaimana caranya. Dan ada ini, ada dua sisi juga ya. Ada yang mungkin bisa dihemat karena nggak kemana-mana ya. Ya kan? Tapi ada sisi lain yang dia berkurang karena dia nggak melakukan aktivitas lain ya. Jadi ada trade off namanya itu. Apa? Pertukaran ya. Oke, bagus Andi ya. Jadi bagus. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dalam kaitan dengan tadi ya. Tapi kembali lagi Bapak bilang tuh landasan teori ya. Jadi saving behavior-nya itu harus dipelajari nih. Apa sih motivasi orang menabung nih ya? Ya kan? Wah, jadi di sini akan ada berbagai macam alasan. Terus apa yang mempengaruhi orang menabung nanti bisa dilihat kan di situ ya. Ya kan? Ya. Dan bisa mahasiswa ya, karena dia diberi kepercayaan penuh oleh orang tuanya kan untuk katakanlah dari Makassar ke Jakarta tuh ya. It's really depend on individu tuh to manage ya waktunya dia, uangnya dia dan sebagainya gitu ya. Ya kan? Jadi udah diberi kebebasan utuh penuh tuh. Ya. Gitu ya. Ya. Yang mudah-mudahan sih ya. Masih banyak nggak yang ada di Jakarta nih, yang dari daerah? Atau kebanyakan udah kembali ke masing-masing daerah? Masih ada yang di sana masih ya? Mungkin yang perlu diteliti tuh di itu kali, bagaimana dia mencoba untuk tetap saving di era pandemik nih untuk teman-teman yang sekarang dia nggak pulang ke daerah kali ya. Kalau punya daftarnya tuh bagus juga tuh. Across itu. Kayaknya masih ada beberapa yang tinggal di Jakarta kayaknya. Nggak pulang. Atau udah pulang balik lagi dia. Walaupun di Bapak nggak tahu tuh kalau di lingkungan STS tuh hijau ya, kayaknya katanya hijau ya, nggak ada yang itu ya, bukan di lingkungan merah katanya, aman dia, RW-nya aman katanya. Kalau ada tuh bagus juga tuh untuk diteliti itu. Bagaimana dia memanage dan harus memiliki tabungan kan dalam kondisi yang gitu ya.
Ya, apakah dia juga dapat, yang tinggal di Jakarta dapat bantuan nggak dari Pemda DKI? Dulu katanya dapat bantuan ya, waktu di semi lockdown itu. Jadi didatangi dia rumah-rumah itu dikasih karena dia nggak boleh kemana-mana. Oke, ada lagi yang lain barangkali ya yang mau tanya selain yang saving behavior ini? Kalau misalnya ada yang katakanlah kita kan di minggu kelima ini udah sebetulnya pengumpulan data ya. Nah, pengumpulan data ya. Karena minggu keempat itu kemarin kita udah constructing questionnaire ya, mengkonstruksikan questionnaire ya. Kalau ada yang mau minggu depan sharing apa yang udah dilakukan gitu ya, terus variabelnya ini dan sebagainya, boleh-boleh aja tuh, 1 atau 2 kelompok lah ya, untuk bisa dapat masukan dari temannya ya, feedback from your colleagues ya, udah bener nggak atau apa gitu ya, atau ya gitu ya, atau nanti bisa memberikan inspirasi sama teman ini, saya udah melakukan ini gitu ya, yang bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut ya? Oke ya, lanjut ya. Lanjut, tadi udah sampai ini belum ya, belum jelasin ya. Jadi landasan teori itu nanti menampilkan penjelasan ya terhadap variabel-variabel yang diteliti. Jadi dia keterkaitan variabel itu nanti ada ya. Nanti dia memberikan penjelasan or explanation terhadap variabel yang diteliti, konsepnya apa, dari mana dapat variabel itu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian landasan teori juga memberikan definisi dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi. Jadi biasanya nanti disebutkan ya apa yang disebut, katakanlah kalau bicara pseudo ekonomi gitu ya, dalam konteks penelitian yang Bapak lakukan tuh ya. Terus referensinya dari Kagan ya, dari Tanzi misalnya ya, dari Snyder dan Stan ya, terus dikembangkan lagi oleh Val dan sebagainya gitu ya. Jadi ini gambaran itu ya, sehingga ruang lingkup ya, kemudian kedudukan dari prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti itu lebih jelas dan terarah tuh ya. Jadi based on theoretical foundation tadi ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kemudian yang penting lagi ya, teori-teori yang we describe in the proposal ataupun research report itu, it can be used as indicators ya, bisa digunakan sebagai indikator ya, apakah seorang peneliti ini menguasai ya teori dan konteks yang diteliti ya. Jadi ini menunjukkan sebetulnya ya. Jadi kekuatan dari landasan teori yang disampaikan, yang dideskripsikan itu menunjukkan indikasi ya, apakah seorang peneliti itu menguasai ini. Jadi kelihatan dia, oh ini bagus nih ya gitu ya. Begitu kita baca tuh, oh bagus sekali nih ya, very complete ya. Ya, jadi ya sangat komplit ya, kemudian very complete explanation ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita menulis sesuatu gitu ya, kemudian we cannot explain ya clearly why the variable is there ya, kenapa variable tidak ada di sana, itu baik dari segi makna gitu, pengertian, maupun kedudukan dan hubungan variabel diteliti, itu yang menunjukkan bahwa peneliti ini kayaknya tidak menguasai gitu teori ya. Ini against yang sebelumnya ya. Kalau dia yang bisa menyajikan secara mendeskripsi yang baik, artinya dia menjadi indikator ya bahwa peneliti menguasai konteks yang diteliti ya. Tetapi kalau sebaliknya, nah itu berarti kayaknya nih membingungkan nih ya bagi pembaca nih ya, dan menimbulkan keraguan nih, ngerti nggak kira-kira si peneliti ini gitu ya terhadap masalahnya. Oke ya.
Nah, jadi di sini Bapak kasih contoh ya, yang paper yang Bapak tulis tahun lalu ya bersama ya. Nah, di sini yang dibahas ya judul penelitian atau academic paper yang dihasilkan itu adalah mengenai shadow economy ya, dan hilangnya pajak, potensi pajak di Indonesia. Jadi ini empirical studies, jadi studi yang secara empiris dilakukan dengan menggunakan data dari tahun 90 ya sampai 2018. Jadi 28 observation time series ya. Nah, jadi ketika Bapak menulis ini nih dengan ya bersama ya, itu ya di sini dikaji betul-betul apa itu shadow economy dan what is the impact of shadow economy to our budget ya, karena ketika kita berbicara government budget itu mainly ya, the government budget is come from tax ya. Nah, jadi kalau ada ekonomi yang tidak tercatat di dalam national accounts ya kan, itu artinya ada bagian daripada aktivitas ekonomi yang tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat ya, yaitu tadi kehilangan pajak ini. Nah, jadi kita di sini ingin melihat sebetulnya the magnitude ya dari shadow economy ini terhadap PDB kita. Kemudian dari sana nanti kita bisa mengukur berapa potensi pajak yang hilang karena kita tadi memiliki shadow economy. Nah, ini teorinya nih, teori kuantitas permintaan uang, karena menghitungnya seperti itu ya. Ya, kemudian ada teori dari Fisher ya, itu yang teori kuantitas permintaan uang, dan teori demand of money ya, itu. Ya, demand approach ya. Jadi ulang dari Fisher, kemudian Kagan itu membuat semacam pendekatan ya. Ya, pendekatan yang money demand approach yang kemudian disempurnakan oleh Tanji tahun 83, disempurnakan lagi oleh Snyder ya dan Einstein tahun 2002, dan Fall tahun 2003. Nah, ini yang Bapak adopsi ini ya, dan Bapak gunakan variabel-variabel ini untuk mengukur shadow ekonomi ya di Indonesia. Ya, jadi alat analisis yang digunakan itu regresi time series ya, time series regression. Ya. Jadi 28 tahun ini diambil datanya, kemudian dibuat regresinya ya untuk melihat faktor-faktor yang tadi penting untuk kita ukur ya, yaitu besaran dari shadow economy ya. Oke ya, kita lanjut lagi nih. Nah, kita lanjut ke kerangka teoritis sekarang. Kerangka teoritis ya. Nah, jadi ketika kita berbicara kerangka teoritis ini, itu kita bicara sebetulnya suatu model konseptual ya. Bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting ya. Jadi ini penting sekali nih. Jadi kita dengan kerangka teoritis ini kita memperoleh satu model konseptual ya. Nah, jadi kerangka teori yang baik sebetulnya memberi penjelasan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi dari dari teori tadi ya, misalnya money demand approach, kita tahu persis nih. Jadi di sisi Y-nya itu adalah kuantitas uang. Kuantitas uang itu bisa M1, bisa M2 ya. Kemudian variabel-variabel apa yang mempengaruhi? Ya, misalnya tingkat bunga, ya, pajak gitu ya. Ya kan, dan sebagainya. Nah, sehingga nanti kita bisa mendefine hubungan variabel tersebut secara teoritis dan
pertautan antar variabel dirumuskan dalam bentuk paradigma yang kita sebut paradigma penelitian ya. Ya. Jadi itu ya yang penting ya dari kerangka teori yang baik ini. Jadi kerangka teori yang baik memberikan penjelasan secara teoritis ya. Kemudian ya, jadi penting bagi seorang peneliti itu menguasai teori-teori ilmiah ya sebagai dasar bagi argumentasi ya dalam menyusun kerangka pemikiran tadi theoretical framework ya. Yang hasilnya dia ada hipotesis ya. Nah, hipotesis ini kan sesuatu yang bersifat prediksi ya. Jadi bersifat penjelasan sementara. Ya, jadi kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan tadi. Ya. Nah, kemudian kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan alur-alur pemikiran yang logis itu dibutuhkan ya. Ya, jadi dan ini akan nanti membawakan kesimpulan yang berupa hipotesis tadi. Oke ya. Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini nih? Sebelum kita masuk ke ini. Ya. Oke ya, kita masuk nih. Jadi ketika kita bicara penelitian ini ya, penelitian yang sudah lakukan juga ya, itu untuk mendapatkan variabel pastinya ya, variabel Y, variabel X ya, itu bukan sesuatu yang ya sederhana gitu ya, bukan sesuatu yang mudah ya, bukan sesuatu yang cepat ya. Dan ini dia melalui suatu proses yang kita sebut sebagai proses sintesis nanti sampai dia menjadi kerangka teori yang di bawah nih ya, sampai dia menjadi satu kerangka teori, dan kemudian dari kerangka teori ini kita bisa memahami keterkaitan hubungan antar variabel. Nah, jadi kalau kita bicara nih misalnya variabel Y ini ya kan, kita bicara tadi ya di tulisan yang Bapak buat tuh misalnya ya bersama ya, itu kita lihat variabel Y ini ya, variabel Y ini adalah shadow economy ya. Untuk memperkirakan magnitude dari shadow economy ini, nah ini kita baca dulu nih hasil penelitian terdahulu ya. Kemudian bukunya ya, buku Fisher ya, financial ya. Ya kan? Nah, di quantity of money ya, tesis dia tuh. Kemudian bukunya Kagan misalnya, atau penelitian Kagan gitu ya. Nah, kemudian kita deskripsi teorinya seperti apa. Dan hasil penelitian yang terdahulu nih, kayak apa dia hasil penelitiannya. Ya, kemudian kita buat, kan kita tahu persis ya, dalam kita melakukan penelitian ini ada kognitif aspek, ada critical ya, ada analisis ya, kemudian ada skeptis ya. Nanti masuklah kita di sini. Ya, analisis kritis kita, critical analysis ya. Kemudian kita bandingin ya dari berbagai macam. Tadi kita bicara ada Fisher, ada Kagan, ada Tanzi, ada Schneider-Einstein, ada Fall gitu ya dan sebagainya. Nah, sehingga nanti kita buat analisis kritisnya nih ya. Nah, ini jadi dari berbagai macam ini ya pandangan nih ya. Nah, kemudian dari sini kita nanti peroleh Y-nya ya. Nah, sini Y-nya kita pelajari lagi ya. Y-nya ini ya. Sorry, X-nya ya. X1, X2, X3 dan sebagainya nih. Sampailah kita pada satu sintesis ya, pengerucutan nih. Jadi sintesis ini A dan B ya. Di sini ada X1, X2, X3, X4. Mungkin kita ambil X1, X2, X3 ya. Bisa aja X2, X3, X4 itu namanya sintesis ya. Something that which is relevant
to our cases, Indonesia cases ya. Nah, jadilah dia kesimpulan di sini dalam apa yang kita sebut sebagai theoretical framework ya, kerangka teoritis ya. Nah, dari theoretical framework ini kita nanti punya variabel-variabel, dan variabel-variabel itu sudah ada dia prediksi sementaranya. Keterkaitan dia berpengaruh negatif dan signifikan, berpengaruh positif dan signifikan, dan sebagainya itu ada dia. Nah, kapan misalnya kita katakan ada shadow economy, ketika ini nilainya negatif misalnya seperti itu ya. Nah, jadi ada dia urutan-urutannya. Nah, ini kita semua peroleh ini semua dari baca reading scientific books ya. Kemudian previous empirical studies ya, hasil penelitian sebelumnya. Nah, ini yang dijelaskan ya di dalam tahapan-tahapan ini ya. Jadi penjelasan gambarnya itu ya, penjelasan gambar ya. Nah, ini dia. Jadi ketika kita menetapkan variabel yang diteliti ya, kita itu menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan. Nah, dalam menyusun kerangka pemikiran ya. Nah, ini dilakukan melalui proses reading books ya, and empirical result of empirical studies ya. Kemudian we describe ya teorinya itu dan hasil penelitiannya ya. Jadi deskripsi teori dan hasil penelitian ini tentang ruang lingkup setiap variabel yang diteliti ya. Kemudian kedudukan dan arti ya antara satu variabel dengan variabel yang lain ya dalam konteks penelitian kita gitu ya. Ya. Kemudian yang berikutnya ya. Ya. Yang berikutnya ini melakukan analisis kritis tadi ya. Analisis komparasi, kemudian membuat sintesis dan simpulan. Jadi ada 6 tahapan kayaknya ya. 6 tahapan ya. Pertama dia menetapkan variabel yang teliti, membaca buku, deskripsi teori, analisis kritis, analisis komparasi, sintesis dan kesimpulannya. Jadi ada beberapa tahapan intinya ya. Ketika kita membuat sintesis dan kesimpulan. Pertama, perumusan sementara yang menyusun hipotesis tadi. Yang kedua, keterangan gambar variabel-variabel penelitian. Ketiga ya, reading books ya. Keempat, dianalisis. Kelima, sintesis. Baru keenam kita bisa membangun satu hipotesis yang clear ya. Jadi cukup panjang ya prosesnya. Cukup panjang. Sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Sampai sini nih. Nanti kita masuk ke ini aja ya, ke apa contoh kali ya, biar lebih mudah ini. Jadi ini banyak ceritanya banget. Banyak ceritanya nih. Ada? Nggak ada? Nah, nggak ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada kita lanjutin aja. Kita lanjutin aja ya. Jadi konklusi dari kerangka teori ini, jadi apa sih yang namanya kerangka teori itu? Jadi sebuah logika dan merupakan model konseptual, ya. Jadi yang memberikan sebetulnya eksplanasi ya, penjelasan. Kemudian figuring out yang menggambarkan relationship between variable which is relevant to our research ya. Nah, kemudian ini kita kasih tambahan penjelasan prasyaratnya itu we already identified through interview ya, observation, kemudian literature review. Jadi ini yang kita sebut theoretical framework ya. Jadi logika ya. Jadi logika dia dalam bentuk konseptual model yang memberikan penjelasan terus menggambarkan keterkaitan antar variabel
yang relevan terhadap permasalahan. Ya. Dan semuanya itu we already identified through interview, observation, dan juga tadi kajian literatur. Ya. Nah, yang berikutnya apa sih sebetulnya komponen kerangka teori ini? Ya. Jadi karena kita udah lakukan dia melalui satu tahapan interview, observasi, kemudian kajian ya literatur. Nah, komponen kerangka teori itu adalah variabel yang dianggap sangat relevan. Ya, jadi nggak boleh miss nih variabel ini. It should be there, ya, gitu ya. Nah, kemudian the discussion yang kita harus sampai ini tax loss are very important ya. Jadi mengestimasi dari besaran ekonomi bayangan ini atau underground ekonomi bawah tanah ya, dan potensial tax loss, jadi kerugian atau kehilangan
research ya. Previous research itu kita sebutin satu-satu ya. Jadi siapa aja yang narang nih gitu ya, siapa aja yang pernah melakukan penelitian ya. Bahkan kemudian kita kutip kalau ada di Indonesia ya. Jadi tercatat beberapa studi ya dilaksanakan di Indonesia untuk estimasi besaran hasil ekonomi ya, ada Wibowo, Sarma dan sebagainya. Nah kemudian, kita bicara di sini research data and variable ini di bawah hipotesis development ya, yang seperti tadi dijelaskan nih di dalam chapter kita ini. Jadi theoretical framework itu nanti sampai ke hipotesis development. Nah dari sini nanti kita jelasin mengenai variabel-variabel yang relevan tuh. Demand for currency, inflasi, tax expense ya, kemudian suku bunga ya, kemudian GDP ya, deflator ya. Nah nanti kita lihat model analisisnya ya, model analisisnya inilah yang kita lihat tadi. Nah ini persamaan-persamaannya ya, bagaimana menghitungnya dan sebagainya nih ya. Nah ini ya, dan ini ya Fisher equation ya, Fisher equation ini ya di dan Friedman ya. Ini shadow ekonominya bisa kelihatan nih ya, dari transaksi apa namanya, velocity of transaction dikalikan dengan model dari permintaan uang ya. Ya, jadi sini ada permintaan uang nih ya, CSE ya, fungsi ini ya. Dapat lagi kita angkanya ya. Kemudian kita dapat angkanya, dapat pula kita loss of tax income. Tax burden kalikan shadow of GDP tadi. Nah, ini dia apa namanya? Persamaan-persamaan yang dibangun ya. Dan di sini ada tanda-tanda bintang semua ya. Jadi signifikan pada level 1%, 5% gitu ya. Kemudian ini ada Durbin-Watsonnya dan sebagainya. Nanti saudara dapat lah ya, itu apa namanya, ekonometrik ya. Jadi saudara mungkin sekarang belum terlalu paham ya, tapi nanti saudara bisa lihat tuh. Nah ini gambaran-gambarannya. Ya. Dan ini conclusion dan referensinya ya. Jadi referensinya bisa banyak sekali nih ya, banyak sekali, lebih dari 25 ya. Ya. Bapak kira ini ya yang bisa Bapak jelasin ini dalam konteks memang dia teori ini, lebih banyak teori, tetapi harapannya ketika kita memahami ini, saudara bisa membuat proposal penelitian yang baik, saudara nanti bisa menulis pada waktu naik ke tingkat 4 dengan baik ya. Dan di sisi lain ini juga berguna nanti untuk memperkuat tadi latihan saudara ya, melakukan penelitian sendiri ya. Jadi saudara bikin penelitian yang kecil tadi ya. Nah, tapi kalau dilaksanakan dengan baik ya, if you do it honestly ya, dengan apa namanya, dengan jujur ya, kemudian dijiwai, nanti saudara dapat itu ilmunya tuh. Ilmu yang praktis tuh ya, karena sudah mempraktekkan ya. Ya, dan nanti saudara menikmati nih, oh gini gitu ya, bikin questionnaire seperti ini, membuat penelitian seperti ini, hasilnya seperti ini, dan saya bisa menganalisnya seperti ini ya. Ya, barangkali itu ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti Bapak cek aja nih sampai di mana progres dari your mini research project itu. Jadi feel free ya to ask question, dan jangan merasa terbebani, santai aja kita ya. Nanti insya Allah itu akan menambah kompetensi, menambah pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi saudara ya. 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 Ada pertanyaan? Gimana, ada pertanyaan nggak ya? Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak ini Bapak lihat lagi ini, kita kembali ke ini ya. Bapak kembali ke ini, ke Bapak cek aja ya, kira-kira ya. Schedule kita 10 menit lah ya, sampai jam 3 ya. Jam 3 ya. Ya, jam 3. Allah Akbar.
Ya, kita nggak kerasa ya, seperti yang Bapak sebut tadi ya, udah minggu yang kelima ya. Ya, minggu yang kelima, kita udah pertemuan yang kelima ini, sesi 5 ya, tahapan 45, kerangka teoritis ya. Dan dalam schedule kita minggu yang kelima ini, sebetulnya udah data collection ya. Nah, jadi tapi nanti bisa aja ya kita kita delay lah 1 atau 2 weeks, nggak jadi masalah juga ya, nggak jadi masalah juga. Nah, pertanyaan Bapak nih, kelompok satu dulu ya. Di sini ada ya kelompok 1 ya. Ada pertanyaan nggak nih berkaitan dengan, atau ada yang mau sampai di mana ini ya progresnya? Kelompok 1 ya. Kelompok 1, Mas Agus Sardianto. Ya, Pak. Ya. Progres terakhir sampai pengumpulan data. Udah sampai pengumpulan data, udah? Survei. Udah? Ya. Udah disebarkan via itu, Google. Kemarin kita survei ke pasar, Pak, ke lapangan. Oh, ke pasar. Wah, gila ya. Gimana resultnya? Aquila ya, malah ya. Ya, di daerah mana? Kan kita studi kasus di 3 tempat di masing-masing wilayah, Pak, kabupaten masing-masing. Oh, sudah dilaksanakan. Ada kendala apa? Ada apa namanya? Gimana itunya ceritanya di lapangan? Kalau dari saya, Pak, kendalanya respondennya beberapa ada yang susah mengingat data dari data yang kami tanyai. Oh ya, di daerah mana? Yang misal kita tanyanya kan omset triwulan tahun ini kan, Pak. Ya. Triwulan pertama, 2, 3, ada beberapa responden yang kesusahan mengingat. Berapa sampel di sana di wilayahnya yang diambil? Sekitar 10. 10 ya. Di daerah mana? Daerahnya? Kabupaten Bantul. Oh, di Bantul ya. Yang 10 ini apa aja usahanya? Beragam, Pak. Di pasar. Oh, di pasar. Iya. Ya. Dan apa aja yang ditanyakan di situ? Kan coba. Pertama yang jual apa? Maaf. Jadi kemarin yang ditanya itu kita observasi jenis barangnya yang dijual apa. Lalu apakah dari Januari sampai September tetap berdagang atau ada bulan yang berhenti berdagang. Kemudian omset tadi triwulan Januari, Maret, April, Juni, dan Juli, September. Kemudian apakah pada saat terjadi pandemi berdagang di tempat lain, misalnya lewat online gitu. Ya. Selain itu apa lagi yang ditanya di sebagai identifikasi dari usahanya? Kan ada usahanya, ada beragam tuh ya. Ditanya jenis usahanya juga ditanya. Cuma sekedar kita lihat sih, Pak. Betul. Oh iya. Dijual apa? Nah, mestinya selain dilihat kan itu kan berdasarkan observasi kita. Tapi yang paling perlu kan dia yang mendeskripsikan dia. Ya, terus ada lagi pertanyaan mengenai lama usaha nggak?
Belum Pak, tidak. Oh enggak ya, mestinya ditanya juga nih berapa lama dia usaha di situ. Pertanyaan modal ada nggak modal? Berapa banyak dia punya harta ya untuk usaha itu ya. Jadi modal yang harta yang disisihkan. Jadi harta itu dia bisa aset ya namanya ya. Aset itu bisa aset tetap, aset tidak tetap ya. Aset tetapnya itu kalau dia punya toko dan sebagainya. Tapi kalau aset yang tidak tetap itu dalam bentuk misalnya barang-barang dagangan kalau dia dagang tuh ya. Nah, jadi barang dagangan itu nanti ada yang kalau kita bicara modalnya ini ada modal sendiri, ada modal dari pihak lain ya. Nah, gitu ya. Nggak ditanyakan itu enggak? Tidak Pak. Oh, ya enggak ya. Jadi itu nanti itu ya. Tapi penelitiannya udah dilakukan ya. Ya. Oke. Oke, jadi itu kelompok 1 ya. Terus yang temannya yang lain, yang selain dari apa tadi di daerah mana di Jawanya? Bantul ya? Iya Pak. Ya, yang temannya yang dari daerah mana ya? Dari mana aja? Yang 2 lagi. Grup 1. Mana dia? Dari Lampung, Pak. Lampung. Gimana Lampung nih? Lampung yang di daerah mana Lampungnya? Di Lampung Timur, Pak. Lampung Timur. Ya, ada berapa sampel yang bisa diperoleh informasinya? 15, Pak, kalau sampelnya. 15. Dapat semua? Iya, Pak. Alhamdulillah ya. Pertanyaannya sama dengan yang itu? Sama, Pak. Sama ya? Sama ya. Kemudian satu lagi dari mana? Satu lagi? Ya. Temannya satu lagi? Kabupaten Kediri, Pak. Kediri? Siapa? Ya, Pak. Kediri? Satria, Pak. Satria, gimana Satria? Ya, sama sih, Pak. Cuma mungkin kendala di lapangannya beda tiap daerah. Beda gimana? Kalau di saya sih, kalau di tempat saya sampel yang terpitu, ya. Ada yang susah ditangani itu loh, Pak. Jadi pas datang itu kram di sana, posisinya saya hanya terlalu awal, jadi agak sibuk gitu, Pak. Jadi terpaksa harus sampel yang lain itu. Ya, tapi dikunjungi langsung ya, alhamdulillah ya. Oke ya. Di pasar di Kediri ya? Ya, dekat rumah sih, Pak. Oh, dekat rumah, oke. Oke, dekat rumah ya. Ya. Oke. Kelompok berikutnya, mungkin sampai jam. Ada kelompok berikutnya, nomor 2. Kelompok saya, Pak. Ya. Kalau dari kelompok kami belum sampai ke tahap pengambilan data, baru belum ya. Terakhir baru ini Pak nyusun kuesionernya. Kuesioner ya, oke ya. Ya. Baru nyusun kuesioner ya. Rencana kapan mau ini? Maaf Pak, putus. Kapan mau mau dilaksanakan? Kedengaran suaranya? Belum Pak tadi. Belum ya. Oke. Ya. Ada ya enggak yang mau coba itu minggu depan tuh misalnya memaparkan sama teman-temannya, saya punya ide seperti ini, kemudian minta masukan. Ada yang bersedia nggak nih? Kelompok berapa yang bersedia mungkin untuk semacam memberikan trigger lah ya. Ya. Kadang-kadang kan kalau sendirian aja kita bingung juga kan. Itu. Ada yang berani? Ada? Siapa yang berani?
presentasi, bukan berani, barangkali yang jadi volunteer lah, bersedia. Bintang bisa, Bintang Izzat Sulo ya, kelompoknya Bintang. Ya, atau siapa yang mau jadi volunteer? Ketua kelas siapa ketua kelas? Saya, Pak. Ya, siapa yang mau mungkin memaparkan apa yang mau dilakukan minggu in the next few weeks ya. Dan kayak apa kesiapannya kita nih, menyusun kuesionernya, terus nanti target sampelnya seperti apa, dan minta masukan dari teman-teman nih untuk kita sharing sama-sama nih. Mungkin 2 kelompok ya, sampel ya, atau Bapak pilih aja. Bapak pilih? Dipilih aja, Pak. Pilih aja ya. Ya, jadi Bapak pilih aja nih, ya kelompok minggu depan tanggal berapa Oktober? Next week, tanggal berapa? Sekarang kan tanggal 28 ya? Ada yang punya itu, kalender? Tanggal 5 mungkin. Tanggal 5 ya? Tanggal 5 kan nggak libur kita kan? Hari Angkatan Bersenjata kan? Berarti nomor 5 sama nomor 10 kali ya? 5 Oktober kan? 2 kelompok ya? Kelompok 5 sampai kelompok 10 ya? Ya? Iya, Pak. Ya, kita siap lah ya. Kita ramekan nih suasananya ini ya. Jadi nanti minggu depan kelompok 5 ini topik kelompok 5 ya. Koreksi Bapak kalau ada kekeliruan ya. Faktor penentu ya, pembelajaran efektif, betul? Masih sama? Kelompok 5, sama ya? Ya. Iya, sama Bapak. Ya, sama ya. Orangnya juga sama, enggak? Siapa orang-orangnya? Who are the students? Group number 5. Faradila, betul? Iya, betul. Udah. Faradila, Erika, Iwayan Gede, Angga ya. Angga Krismawan. Kemudian kelompok 10 ya. Dampak COVID-19 itu dirubah nggak detailnya? Bapak lupa juga nih. Enggak. Kelompok 10 ya. Preti, masih Preti. Rahma, masih? Iya, masih Pak. Oke, sama Rifki ya. Ya. Ya, jadi nanti dipresentasikan next week ya. Kira-kira seperti apa progresnya dan minta masukan dari teman-temannya ya. Dari mulai latar belakang masalah ya. Kemudian literatur review yang dilakukan, desain kuesioner yang diusulkan, kemudian teknik pengambilan sampel dan sebagainya ya. Feel free aja ya, santai-santai aja ya. Nggak usah takut-takut banget, kita coba latihan presentasi dengan webinar nih. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini ya? Kita udah jam 3 ya. Udah 95 menit ya. 5 menit lebih lambat daripada yang seharusnya STS ya. Ada yang mau ditanya? Muhammad Ibnu Haidar, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita gimana? Kalau kita benar nggak ada nih? Udah ya? Muhammad ya, nggak ada ya? Oke, nanti kalau gitu Muhammad Al-Faris kita tutup aja dengan doa lagi ya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Kemudian minggu depan insya Allah kita bisa ketemu lagi dengan 2 presenter baru ya. Yaitu nanti kelompok 5, Faradila, Erika, Wayan Gede ya. Kemudian
Yang kelompok 10 itu Preti, Rahma, sama Rifi Gustiawan ya. Nah kita lihatlah ya seperti apa rancangan riset, mini riset project ya, dan kita kasih masukan ya. Seperti apa kuesionernya. Tadi yang seperti Bapak bilang nih, coba kita lihat. Oke ya, kita sudahi ya, kita tutup aja Alvaris ya. Ya, Pak. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke ya, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Sampai ketemu minggu depan. Insya Allah kita sudahi dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua, kesehatan menyertai kita semua. Kita memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.